di Bali, so kondang terus sampai gedungnya di atas UMZ. Tidak tahu, ini orang pintar kok pakai ukuran fisik, tidak tahu. Kalau gedung itu kan fisik, tidak tahu cara berpikir gimana, tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kang ngarsa para sesepuh, para keluarga besar Bali Maksum ingkang kula hormati. Ya wonten Kiai Haji Jedis keluarga dan Kiai Haji Hamam dan ingkang kula hormati saking keluarga Kebireng wonten Gus Fani Amruwah wonten saking keluarga Termas keluarga Lasem. Ya alhamdulillah kula kecewa. Tak pikir acara makan-makan. Ya mungkin kecewa kula nu dadosaken keramat kula. Syarat kiai dikecewakno. Kula nu terkenal lak diundang wangel. Siji nggih menawa ra disombong, duka ora disopan mboten ngerti. Nak jare sing undang nu sombong, nak jare pangeran insyaallah sopan. Mergo pidato terus ngandani wong ora sopan. Nek jare sing ngundang ngotot nek ora teko sing ora sopan. Nah ini perspektif niku kalau utarakan kersane sing monis kula boten sopan tobat. Dene iki rilek mawon. Kula secara struktur keluarga manggil Bu Ida niku bulik karena kula niku generasi Mbak Aziz, Mbak Maimunah, ada putra namanya Mbak Idrus. Mbak Idrus juga ada putra Mbak Pulau Fatimah, ibu Pulau generasi ke-6. Menaik keluarga kerapnya, misalnya Bu Ida, Mbak Ali Maksum, Mbak Nuriyah, terus Mbak Mas Furiyah, terus Mbak Abdul Aziz. Tapi bulat kula ini bareng. Terus kula memang secara emosional dekat sekali sama keluarga Lasem. Cuma istilahnya kula kecelok Bani Umar. Sing teng mriki wonten Mbak Fatma niku garwanipun. Sajane kula ngundang Zaki, nggih Zaki ngoten mawon. Sampai berhubung garwa Mbak kula terus kula terpaksa ngundang Mas Zaki. Nggih radi kriminal niku secara struktur keluarga niku. Maksudnya manggil Mas yang pernah adik ngerabi Mbak. Tapi ini buatan penting lah. Kula tak cerita sedikit tentang, tidak tahu saya terjemahnya itu ilmu kedokteran apa ilmu kesehatan saya juga tidak tahu. Tapi ketika Pak Amam rawuh dengan kula sukani kitab Al-Qanun Fiqh karanganipun Ibnu Sina. Di antara yang didhawuhna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ngendikan al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ada ilmu fikih wa ilmu tibb. Ilmu kesehatan. Kemarin kalau alhamdulillah dari akan ke Zofur pas wisuda wonten Pak Imam Taufik, Profesor Imam Taufik. Kalau niku sering cerita secara keilmuan. Ilmu kesehatan itu penting. Misalnya ada orang belajar sabar lewat referensi kayak hikam, kayak ikhya ya. Tapi makanannya itu pemicu emosi. Kalau guyon ndek Gus Zofir itu mandinti kira-kira. Jadi belajar itu sabar, wajib sabar. Tapi yang dimakan itu yang memicu emosi. Belajarnya tentang kesehatan berpikir, tapi nyabu. Artinya makanan itu punya pengaruh penting dalam sistem tubuh kita. Orang mabuk ya karena makanan, orang gampang emosi ya karena makanan. Makanya Imam Syafi'i di sini ngendikan ilmu fikih wa ilmu tibb. Orang punya kemampuan rasionalitas itu kalau otaknya normal. Normal itu bisa dipicu disebabkan cara pandang. Cara pandang ini penting. Misalnya tadi, kalau orang undang saya itu pikirannya itu undang, kalau nggak dituruti itu terus mutung, darani sombong macam-macam. Kalau saya itu cara berpikir kebalik, diundang yang panggung, terus ngadeg, terus ngandani wong, kadang dikandani luwe sepuh, terus ruwet. Kulo niku pun memaklumatkan diri Islam, mbah kulo niku terkenal wali, jadi kulo mau daftar wali resmi. Kulo niku sering niki cerita mawon kulo mungkin tidak sampai 20 menit. Selain mungkin boten mampu nggih, memang enggak boleh lama-lama. Haram. Kulo niku sering sinau, alhamdulillah sinau Ihya ki khatam. Karena mun dipameri wau Pak Hamam, ben kecelok putra mantu Bali Maksum yo cerita al macam-macam ben ketok pinter.
tapi ternyata dendam mbek mertuane dicurigai Muhammadiyah terus dendam sampai saiki. Ya alhamdulillah ini Buida ini benar bojo sing ra dipendendam. Saking dendamnya membuktikan nak ini orang Muhammadiyah. Sampai sesulit ini untuk menjawab kalau beliau tidak Muhammadiyah. Mungkin-mungkin orang nggak masuk menerima bahwa menantunya ini benar-benar tidak Muhammadiyah. Padahal dengan Muhammadiyah itu juga gak masalah kan, dengan makna lughat Muhammadiyah itu umatnya Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammadiyah itu bisa nama ormas, bisa nama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbak Maksum ini cerita, Mbak Maksum dari sekian wasiat paling populer di keluarga Mbak Maksum itu, kowe kudu belo NU, tapi rasanya ngelak Muhammadiyah. Itu masyhur, itu terdokumen di antara wasiatnya Mbak Maksum. Dan alhamdulillah saya tadi diderek cucu Mbak Abbas, kalau Nafis itu cucu Mbak Abbas. Dalam kebetulan ketemu Gus Fahmi Amruwah ini, dulu ceritanya Mbak Hashim itu dalam ancaman macam-macam lah, namanya zaman perang. Karena Mbak Hashim itu hanya orang alim fikih, usul fikih, ahli hadis, itu takut, terus nyewa Mbak Abbas disuruh ngelatih santrinya pencak yang jadi asal usul pagar Musa. Alhamdulillah cucunya jadi kolonel. Yang cucu Basim ya macam-macam, Jamiah dan macam-macam. Tapi sebetulnya dari gen keluarga Lasim sama Basim itu sama-sama nasabnya sama. Gayanya juga sama. Ya ada yang jelas, ada yang enggak jelas. Tapi saya ingin bela yang tidak jelas karena ini kan kampus ya, jelas aturannya jelas. Saya itu sering ditanya. Saya sering ditawarin Gus mau jadi dokter honoris causa di kampus ini. Enggak kata saya. Kenapa? Nara di duit ora pantes dokter ora di duit. Jadi enak Gus untuk ngopi ge pantes, ora jelas ge pantes, kabeh pantes. Tapi dari ketidakjelasan itu menjadi jelas. Kalau semuanya itu sistem kampus, itu nanti orang mau belajar tema fikih tertentu, misalnya kalau di fikih harus nunggu semester berapa baru ada pelajaran itu. Masa mau belajar khed daftar dulu sampai mata kuliah berapa baru dapat pelajaran khed. Itu bisa tutup Islam kalau semuanya tertib itu. Baru kayak gini jelas kayak saya itu di jalan ketemu orang baca Gus, jadi suang apa? Ketemu saya di pasar, saya lebih sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya memang senang. Saya itu senang di pasar itu sederhana, kalau ada ibu-ibu awam tak belajar 10.000 senang, alhamdulillah kok pinter jenengan. Saya ini kiai besar, jadi kalau ini alhamdulillah nanti untuk duit 10 juta ini yang nggak pernah ngaji untuk duit 10 sisa syukur. Jadi tak anggap itu bentuk kekalahan saya. Jadi kalau nang pasar itu bentuk tawaduk kula ini bukan ngajari terus kiai-kiai nang pasar itu bukan cerita mawon. Cerita istihad kula. Terus saya bilang, betul usah di sini aja. Terus tanya, anak saya itu istikhadah, terus keluar darah gini-gini, sholatnya gimana? Tak jawab saat itu juga. Ada kiai yang negur itu tidak sopan, terus tanya kok tidak sopan. Nak sopan malah rasa sopan, siji ganggu aku pas istirahat. Nomor loro tak dalam itu ribet, gawe teh. Mereka tak dalam itu ya agak kacau. Habis bikin teh ada tamu lagi, mau kok gak menisan. Dan aku harus bikin teh lagi. Saya itu sudah survei di semua dalam kiai itu ternyata ngeluh kalau kiainya tamunya banyak. Jadi dulu ketika saya masih menerima tamu, 2 tahun kiai wafat itu saya masih menerima tamu. Itu kalau ada tamu, kangkang resik-resik ada tamu lagi. Waduh, gak menisan mau, maksudnya kok jadi. Nah ini cerita saja, bukan nyindir para bunda, tapi ini supaya dimengerti bahwa kehadiran mereka itu gak dikehendaki candalin. Nah ini kan lembaga ilmiah, ini kan diskusi ini ada Mas Imam Taufik itu kan diskusi. Jadi nah ini yang tertib di monggo, yang gak tertib karena barokahnya tidak tertib itu misalnya semua orang soleh di masjid, kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya orang-orang yang di jalan itu orang-orang gak tertib, tapi itu efektif itu, ada orang tersesat yang nolong mereka, kecelakaan mereka, ada orang jambret yang nolong mereka. Jadi umat Islam itu dimana saja itu baik, yang jalur kampus dia baik, yang jalur gak tertib saya juga baik. Dan dari dulu saya itu yakin suatu saat saya tetap keramat dengan cara saya seperti ini. Bukan apa, karena tadi orang Islam itu banyak yang menganggap kampus itu elit. Wow, itu bayar, terus elit, terus berdasi. Jadi bayar letok aja enggak.
Kalau cerita Imam Taufik pertama kuliah itu sudah bayangkan diri sudah, beliau pertama masuk itu sudah bayangkan diri sudah. Kalau di pondok kan enggak. Wong Islam taluan mondok, sekian ini jelas, waduh jelas, santai. Dijak jagungan, ditakoki kowe tanti le. Ngapak, santai. Ya pokoknya enggak jelas. Tapi dari cerita enggak jelas itu saya punya argumentasi yang milih jalur ini. Saya kan enggak perlu cerita yang jelas-jelas tadi. Beliau sudah promosi sampai sebegitu hebatnya. Hebat itu, betul itu. Soalnya top lah. Cara tahadus bin ilmu itu top. Tidak tahu tahadus apa sponsor, tidak tahu. Tergantung niat. Saya juga nanti insya Allah hormat keluarga Gus Asim di keluarga Kenawawi baca hikam. Ini memang saya ini mohon maaf, saya itu susah diundang. Bukan apa, memang saya punya bapak namanya Jendur Salim itu punya abang namanya Bandar Sam itu nggak pernah keluar rumah. Jadi saya punya sanad geng keluarga yang suka di dalam. Jadi saya ini bapak saya itu nggak pernah keluar dari rumah, itu terkenal sekali, dan ya beliau juga dari gen-gen yang suka tirakat. Saya jarang cerita itu karena beliau itu puasa mulai dulu sampai wafat. Jadi saya jarang cerita karena takut bangunan obat-obatan bersendiri. Makanya saya lebih sentuh cerita gen dari ibu karena keluarga langsung itu rileks ngopi-ngopi, cangkruk, semuanya santai. Ya alhamdulillah kok punya sanad begitu begitu. Saya cerita secara ilmiah, suatu saat Rasulullah SAW itu mau haji wada. Haji wada dipapak sama Imro'atun bin Khusam. Yang diceritakan di situ itu sangat dasar ya. Imro'atun bin Khusam itu cantik sekali. Nabi murdifun Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Fadl karena ganteng, yang melihat perempuan tadi, perempuan ini karena Fadl ganteng ya dilihat, sama-sama melihat. Yang satu melihat orang cantik, yang satu melihat orang ganteng. Masyhur terus. Fasor Rasulullah wajal Fadl, wajahnya Fadl dipalingkan sama Nabi. Kemudian Imro'atun bin Khusam tadi tanya, saat itu juga di perjalanan, Nabi masih di atas unta. Ya Rasulullah, ya ini karena tadi Pak Imam cerita alimnya tentang sorab nahu, ya saya cerita hafalan saya. Bahwa bapak saya punya anak saya itu tidak salah, bapak saya punya cucu saya itu tidak salah. Beliau kan ya cerita gitu. Dua anak ini orang rugi, so profesor, so jadi mantu Bali, so kondang, terus sampai gedungnya di atas UMZ. Tidak tahu, ini orang pintar kok pakai ukuran fisik, tidak tahu. Kalau gedung itu kan fisik, tidak tahu cara berpikir gimana, tidak tahu. Karena saya ini alam rohani, ukurannya di klasmen kewalian, jadi itu kan tidak kelihatan. Tidak tahu di klasmen berapa, tidak tahu. Tanya inna faridatullah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabirun afa ahujju anhu. Nabi jawab qala na'am ayan fa'uhu dhalik qala na'am kama laukana ala bikidinin faqadaitihi nafa'ahu. Ya Rasulullah, bapak saya ini sudah sepuh sekali ketika haji diwajibkan. Apa saya bisa menghajikan beliau? Bisa. Apa manfaat? Ya bisa, seperti bapak kamu punya utang, kamu yang bayar, itu cukup ya. Lalu Imam Bukhari itu mengebabkan ini sampai 3 kali. Satu di bab haji makdud. Jadi sebetulnya haji itu ada 2, yang niabah atau badal, menghajikan yang mati karena sudah tidak bisa haji, atau menghajikan yang lumpuh yang tidak mungkin haji lagi, disebut haji makdud. Jadi Imam Bukhari mengeluarkan babul haji makdud atau al-ihjad anil makdud. Tapi di bab berikutnya dengan hadis yang sama persis beliau mengebabkan babu haji mar'ati anir rojul, karena secara fikih ini masalah, masa perempuan membantu lelaki. Tapi dengan hadis yang persis di bab ilmu Imam Bukhari mengebabkan babul futya fitarik, bab boleh fatwa ketika di tengah jalan. Jadi tidak perlu ada kiai yang kiai resmi di monggo, kalau ada pertanyaan sowan dulu, daftar dulu di monggo. Kiai kayak saya seketemunya juga monggo. Saya itu 2005 itu tiap bulan ke Jogja di UI sama Profesor Zaini. Itu mesti ngebis. Ya mesti ada yang tanya. Ini Gus Mbak. Wah beneran itu sudah ditangkap. Ini kadang sampai Rembang sampai Semarang ora border. Ya sampai 20. Lo kok banyak betul. Mumpung ketemu Gus. Nah gimana ada soal wangel. Ini barokahnya niku mboten bayar Bang. Jadi ikhlas. Mboten iki cerita barokah ketemu niku mboten bayar. Jadi ikhlas ini.
Jadi Indonesia ini berkah sekali, ada yang menekuni formalitas, kata Profesor Hamam, Profesor Imam Taufik, Gus Lofur, banyak. Ada yang menekuni yang kayak saya, tapi saya mohon yang kayak saya juga harus alim betul. Sehingga coba cara formal terus uteknya juga agak jelas, visinya agak jelas, asal usulnya juga agak jelas. Nggak boleh, harus tetap jelas. Supaya Islam ini bisa ada di mana-mana. Orang bisa tanya kiai kapan saja, di mana saja. Saya ini haji itu tidak mutawif, bayar. Saya umroh juga milih bayar daripada gratis di kongkonan. Saya berkali-kali ditawari Gus haji Gus gratis kira-kira mau ada kongkonan dulu. Umroh juga sering ditawari Gus jadi gak bayar raya. Duit 20 juta atau 20 juta ya jadi budak, jadi kongkon-kongkonan. Wes ngono arahe kon ngesahno pilihan kaduhan ini. Ya cara fikih rasalah kon ngesahno. Wong fatwa orderan kan jadi agak repot kadang gitu. Kadang padahal secara fikih itu bisa diperdebatkan sah tidaknya, bukan sah tidaknya haji ya ibadah yang bukan penting-penting ya. Nah berkahnya orang kayak Bali Maksum yang nekuni keilmuan teng Termas, Bali Maksum dikenal Mbah Kulo. Terus dulu misalnya Mbah Kulo kampung lahirnya tesih teng Lasem bareng kalian Mbah Hamid Pasuruan, wong itu sak rumah. Makanya kalau dikenal Bani Umar, nah tengah semi selain dari partai Bani Umar. Karena Mbak Umar Gegarwo Mbak Maimunah, itu putrinya Mbak Abdul Aziz. Jadi kalau lingkup lebih besar disebut Bani Abdul Aziz. Baru tahu Mbak Ali Maksum, terus beliau ngaji tentang Badin Yati, Rian bareng putra-putranya Mbak Mahfud termasuk Mbak Muhammad. Punya satu putra namanya Mbak Muhammad, Gus Muhammad. Ini ilmu itu di mana-mana, sehingga kampung-kampung itu luar biasa Islam di Indonesia. Ada sel yang datang dari negara yang tertib sekali. Di Indonesia imam digaji berapa? Fasilitasnya apa? Di negara kami imam itu digaji 70 juta, fasilitasnya mobil BMW gini-gini. Kalau di Indonesia enggak, kadang komat sendiri, adan sendiri. Terus lucunya itu Mas Imam Taufik itu imamnya tetap bilang imaman lillahi ta'ala. Ditanya, kenapa bilang imaman enggak ada makmumnya? Makmumnya jin, Gus. Berada di kantor itu. Tapi uniknya saya yang dari negara tertentu yang digaji itu digojek sama di Indonesia Gus Wami. Makanya kamu jamaah terus, takut potong gaji ya. Karena dia digaji, difasilitasi, kalau dia bolos itu potong gaji. Kaget saya, ternyata ini masalah dalam dunia ikhlas itu. Pertama mencibir Indonesia, imam nggak diperlakukan secara terhormat, nggak difasilitasi. Terus kata imam Indonesia, makanya jangan sholat terus takut potong. Akhirnya saya ini sadar. Oh iya, bagus itu. Ya artinya barokahnya nggak tertib itu juga hakikatnya tertib. Karena akhirnya ada masjid di kampung-kampung, nggak jelas pendirinya siapa, wakafnya juga sengketa, sertifikasinya juga sengketa, kiainya juga sengketa. Yang baru jadi takmir semangat pengajian besar, yang nggak takmir mutung, baru kayak mutung terus bikin masjid tandingan, akhirnya masjid di situ banyak, alhamdulillah pokoknya. Nah, kiai itu harus punya kelapangan pandangan seperti ini supaya Islam itu gimana. Kalau semuanya tertib, nanti prosedural. Masa mau tanya haji saja nunggu semester yang kebetulan mengajarkan apa? Haji. Wong sholatnya subuh mau tanya pakar fikih ngantarnya jam 9, bisa ditemui jam 1. Pertanyaannya tentang sholat subuh. Subuh hari ini, kalau hari besok kan, ya kalau hari ini kan, nah kalau kiai kan nggak ketemu di jalan tadi tanya, Gus, anak keluar terus darah ini sambil adat, ini sholat betul. Biasanya saya kurang guna mendina ya serudat ilal adat, soalnya berbeda mendina subuh istiqadah ini. Kalau saya suan Gus gak nyala sak dalemku. Ini betul nyindir, maksudnya cerita. Jadi monggo lah istihad apapun itu baik asal didasari keilmuan yang baik. Jangan sampai apa ya, karena kita punya pilihan istihad tertentu seakan-akan yang lain itu salah. Saya berkali-kali cerita menyangkut istihad. Ya saya ulang lagi, saya berkali-kali cerita tentang istihad dan dari sekian itu diantara yang mau saya baca di sini, nanti kita ini saya tinggal mungkin bisa dipelajari mengantuk Bali Maksum bernama Profesor Hamam gitu. Yang tadi cerita terus tentang bahasa Arab, kayaknya butuh legitimitas ini mengantuk Bali.
Beliau khawatir kalau hanya dianggap pakar medis itu. Apalagi di depan keluarga Lasem, darahnya rasa ngaji kan diusir, nanti kembali maksum. Jadi tadi maklumat terselubung, kira-kira gitu. Ini kata beliau kan ini tetap ingin ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini saya bacakan, ini kitab yang luar biasa, ini namanya kitab Al-Milalul Kubro, karangannya Imam Sa'roni. Ada perubahan yang nggak diduga para kiai-kiai Indonesia. Miranya perubahan itu kan masyhur kan, fali wa yurhu biadi, terus urutannya apa? Ma'ra'a minkum munkaron fali wa yurhu biadi dulu ya. Terus bilisani, yang terakhir apa? Biqalbi. Itu umumnya kiai kan nafsiri biqalbi itu, yang penting kamu nggak suka kemaksiatan itu, yang penting Anda mengingkari atau nggak suka bentuk-bentuk perilaku maksiat itu. Tapi di sini ada dawuh ya, makalah dari Imam Sa'roni. Ini bisa disimak, nanti kita ini saya tinggal maksudnya. Saya baca ya. Ketika watahiruhu bil qalbi likullil arifin alladzina ghalaba alaihim syuhudu istiqarihim nufusahum ayakununa hina li ghairihim fayatawajjahu ahaduhum bil qalbihi ila Allah azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar fayakufu dzalimu an dhulmihi wa syaribul khamri an syurbihi fahadha huwa tahyiru haqiqatan. Jadi kalau menurut pakar ilmu hakikat fali ghairu bil qalbi itu Pak Hamam punya hubungan munajat dengan Allah, nak dikandani ra kena tak madhep paling pengiran. Umat didongakno dongane dengan mandi itu semua orang itu baik. Jadi biqalbi itu menurut saya teori ini lebih masuk akal. Kalau biadi itu aksi nyata melakukan perubahan bil lisan, harusnya biqalbi juga aksi nyata melibatkan qalbu untuk melakukan perubahan, yaitu munajat dipakai doa. Dan itu yang dilakukan para wali-wali. Ketika anak nakal itu mesti nak ngandani bapaknya, ya coba kandani tok tirakati we. Cuma tirakati. Orang ngandani nabok ra kasil, ngomel ra kasil, wis urusan. Ndak begitu maknanya biqalbi itu. Jadi biqalbi itu tawajuh sama Allah Ta'ala biqalbi, mendoakan yang sedang nakal supaya apa? Tobat. Jadi ini bentuk penghormatan kula kalian Buddha pernah kulit kulau di struktur keluarga Lasem semua Bani Wali Maksum supaya ngikutilah bahwa kita ini tidak cukup untuk fisik kita melayani umatnya Rasulullah. Saya sering cerita ke orang-orang, nah aku jadi kiai apian hormat tamu mangan enak, mungkin gajaran hormat tamu itu 10, tapi nyel-nyel canggalem apa mana nak nyimpak cepet anak mateng godok masake gak enak. Jadi hormati untuk poin 10, ngamuknya untuk dosa 10, kira-kira 50-50 lah kira-kira gitu. Pulau, ini macam pulau, sama tidak harus ikut saya, tapi tolong didengar. Tidak harus ikut, tapi tolong didengar supaya seimbang. Nah, fatwa yang ingkar bil qalbi itu memang buhdul munkar itu wajib. Jadi teori yang terkenal, saya ulang lagi, teori yang terkenal, melihat kemungkaran kita berubah biadi, tidak bisa, bilisan tidak bisa. Bil qalbi itu yang penting kamu buhdul munkar, karena buhdul munkar tidak mungkin, tidak taat. Membenci munkar itu taat, mencintai munkar itu maksiat. Sehingga orang fikih juga tidak salah ketika bilang bil qalbi itu yang penting kamu anti kemungkaran, kamu benci kemungkaran. Oke, itu benar secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat itu masalah. Masalahnya begini. Biadihi itu ikhtiar untuk bikin perubahan. Nah, bilisani juga ikhtiar untuk bikin perubahan. Ya, harusnya bil qalbi juga ikhtiar qalbi untuk bikin perubahan. Caranya apa? Tawajjuh Allah dengan berdoa. Nggih, tahanan kiri, mohon jangan mantu bari maksum tenan, kula percaya. Wong bisa dirko altare wis macam-macam. Kula mau yo minta mantu. Oh, iki itu Mas. Mohon mangkene nak teng alam roh bali maksum kula matur, mboten ngarang sama dia. Masa untuk menjawab supaya tidak dituduh wong tua sampai sesulit ini. Gawe menara nekakno butuh bahasa terus untuk mengesahkan. Insya Allah bali masuk buatan tipikal yang seudon dengan percaya. Terus ini namun sangat yang pernah bapak kulo nih wonten bumi itu kan bapak kulo sang keluarga kajen kulo nih keluarga kajen keluarga langsung di keluarga Tuban bapak kulo nih Tuban sambil di keluarga ahli tirakat. Iyan bapak kulo dengan sebetulnya terus bapak kulo kandung itu lahir teng Fakhria.
Ya kalau ini dekat sekali lah sama keluarga Lasem. Mulai kecil saya disarang sama Gus Sofur. Ya kalau ini, tapi kalau milih jalur yang bukan jelas itu. Nah baru kayak gak jelas itu Islam yang di mana-mana. Sebab itu di antara dawuh wa ta'ala bal nadhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zaid. Qadhafa itu acak. Jadi Islam atau kebenaran bisa dibawa secara tertib, baik di kampus-kampus juga bisa dibawa cara acak. Qadhafa itu maknanya acak. Karena qadhafa itu maknanya memang acak. Sebab itu Imam Busiri nafsiri qadhafa di situ fatur yasdatu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qatran wa huwa muntazimun. Air yang dipam, yang ditata juga baik. Tapi baru tanya air acak, orang di tengah hujan nemukan air di mana-mana. Kalau semuanya ditertibkan di menara air, nanti kalau nyari air di titik yang sama. Nah, makanya fatur yasdatu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qatran wa huwa muntazimi. Jadi kebaikan itu kamu untai secara tertib ya baik, kamu acak saja namanya kebaikan juga tetap baik. Jadi saya pikir kalau diaturi Buddha, diaturi pernah boleh pulang, kemudian kita anggap pengakuan yang tertib pada yang tidak tertib. Jadi anggap lawan matem gitu. Nah yang hukum sopan ya ngongkoni wong tertib, ambil semua tertib. Sopan ini tertib, ambil semua tertib. Matanya kalau dikompon gelem kan berarti cah sopan. Itu capek lah sopan. Terus kalau suwun niki kitab ini saya tinggal untuk hadiah pada keluarga Mriki Almata. Jadi ada ulama yang mengatakan falu ghayru bi qalbi niku artinya apa? Fayat tawajjahu ahaduhum. Jadi pertama orang-orang sufi itu ya ghalaba alihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum. Mereka itu menganggap dirinya itu siapa sih? Saya ini tidak Tuhan, tidak al-mudabbir, tidak pengatur alam. Kok ingin merubah alam? Kita ini siapa sih? Kok menamakan diri sebagai pengubah alam, pengubah sosial, inspirator sosial? Kita ini siapa? Tidak siapa-siapa di depan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maksudnya benar-benar buat teman-teman aku nggak sarap tak ugahnya jadi makam hakikat. Mungkin karena bapaknya Mbak Maksum beduki Basambi. Bali Maksum dari ibu sang demi Mbak Sambung, Mbak Maksum bikin dulu Raja nama Mahmud ya Sultan Mahmud. Jadi jangan jadi mantune rojo, mantune wali. Malah membela dirinya sampai sak jam. Nah ini kalau cukup 20 menit tapi efektif nih. Jadi orang-orang sufi itu merasa dirinya ada siapa-siapa di depan la haula wala quwata illa billah. Terus wala fa'alihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu lahina li ghairihim. Mereka merasa saya ini siapa sih kok sampai melakukan perubahan. Nah, akhirnya faya tawajjahu ahaduhum bi qalbihi ila wa azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar. Sungkeman dengan Allah supaya orang sekelilingnya baik-baik saja. Tapi karena beliau-beliau ini wali, akhirnya fayakufu dzalimu an dhulmi wa syaribul khamri an syurbi. Fa hadza huwa tahyyiru haqiqatan. Makanya cerita-cerita wali itu ya kalau ada kemungkaran sungkem kampung Singabangan ditirakati jadi kampung yang baik. Orang atau orasinya, orang atau kecakapan metodologi dakwahnya atau metode dakwahnya yang ditata itu tawajjuhul qalbi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ini sebagai bentuk hadiah kula ini hadiah kitab Al-Qanun Fiktif ini juga saya hadiahkan di sini supaya mindset kita, cara berpikir kita munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fikihnya di jalan monggo ikhtiar sebaik mungkin, tapi jangan merubah ilmu hakikat bahwa al-amru biyadillah, hanya Allah saja yang lahu maqalidus samawati wal ardh. Nggih, ngapunten sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.